Weizmann tetra memiliki nama ilmiah Poecillocharas weizmanni. Tersebar luas di beberapa sungai di wilayah Amerika Selatan, yaitu di negara Brasil, Kolombia, Venezuela, dan Peru. Weizmann tetra juga dikenal oleh para penghobi ikan hias sebagai Black Darter tetra atau Black Morpho tetra. Spesies ini dideskripsikan dan diberi nama pada tahun 1965 untuk menghormati Dr. Stanley Weizmann, yang merupakan seorang ilmuwan penelitian di bidang perikanan. Weizmann tetra sebelumnya merupakan anggota dari famili Characidae, tetapi telah dipindahkan dan menjadi anggota baru dari famili Crenouchidae. Ikan ini dapat ditemukan di perairan yang sangat lembut, asam, dan berwarna gelap karena tanin. Kondisi ini paling sering ditemukan di aliran hutan hujan yang bergerak lambat, dengan substrat lumpur atau pasir, banyak pohon yang terendam, dan banyak serasah daun yang membusuk. Sistem seperti ini biasanya terjadi di hutan hujan tropis, di mana kanopi hutan lebat memberikan naungan konstan dari cahaya matahari langsung, dan pelepasan tanin serta asam organik dari bahan tanaman yang membusuk, menodai air dengan warna seperti teh gelap. Sungai-sungai di mana kondisi ini terjadi adalah Rio Negro, Rio Orinoco, termasuk kanal Rio Inirida dan Chasquiare, dan Rio Solimões. Tidak seperti kebanyakan ikan tetra lainnya, Weizmann tetra tidak membentuk kawanan atau kelompok besar. Ikan jantan bersifat teritorial dan agresif terhadap satu sama lain. Meskipun begitu, masih bisa dimungkinkan untuk memelihara ikan ini secara berpasangan di lingkungan akuarium. Akan tetapi lebih baik menjaga mereka dalam kelompok kecil, seperti terdiri dari 1 atau 2 jantan dengan beberapa betina untuk meminimalkan kompetisi dan intimidasi. Weizmann tetra adalah spesies ikan kecil yang memiliki ukuran sekitar 4 hingga 5 cm saat dewasa. Memiliki tubuh yang memanjang dan ramping menyerupai ikan killifish, warna tubuh coklat kuning pucat, dengan pita lateral hitam tebal dengan titik-titik kecil biru neon yang membentang dari insang ke sirip ekor. Ikan jantan dewasa mempunyai ukuran sedikit lebih besar dari betina, dan jauh lebih berwarna, serta memiliki sirip punggung dan dubur memanjang yang tidak dimiliki betina. Ikan Weizmann tetra termasuk ikan yang sulit dipelihara, dan ikan ini paling baik dipelihara dalam tangki biotop spesies tunggal. Dengan substrat berpasir yang lembut, beberapa akar dan cabang kayu apung sebagai penutup, beberapa serasah daun kering untuk menjaga pH dan penambahan tanaman terapung untuk naungan. Daun dari pohon oak, beech, ketapang atau campuran ketiganya cocok untuk biotop, dan semuanya efektif dalam menjaga kondisi tanin yang dibutuhkan. Tumbuhan air seperti Microsorghum, Taxiphyllum, atau Cryptocorin juga dapat dimasukkan. Sistem filtrasi yang baik dan gelembung udara oksigen juga sangat diperlukan untuk menjaga kondisi air yang stabil untuk ikan pemalu ini. Mereka tidak boleh dimasukkan ke dalam sistem baru yang tidak stabil, dan akan cepat mati bila dipelihara dalam air sadah atau air yang memiliki kandungan mineral yang tinggi. Mereka akan berkembang dalam sistem biotop yang matang secara biologis, dengan kondisi air yang lembut dan asam. Ikan Weizmann tetra direkomendasikan untuk dipelihara dalam akuarium spesies tunggal. Meskipun begitu, mereka dapat ditempatkan di lingkungan komunitas dengan spesies pelagis yang berukuran hampir sama. Ikan-ikan dari genus Acelrodia, Carnigella, Nanostomus, Otochinchulus, dan Hisonotus cocok untuk dijadikan teman di dalam tank. Di habitat aslinya di Sungai Rio Negro, Weizmann tetra hidup berdampingan bersama spesies Apistogramma, Copella, Hemigramus, Moenhausia, Fluvipilas, serta beberapa Characids dan Gobiidae yang tidak teridentifikasi. Meskipun Weizmann tetra sangat jarang dikembangbiakan di lingkungan akuarium, tetapi ada beberapa yang berhasil melakukannya. Mereka membutuhkan air yang sangat lembut, asam dengan pH antara 4-5 dan banyak tempat persembunyian, seperti gua batu, setengah pot bunga, atau potongan pipa PVC untuk bertelur. Kondisikan ikan dengan memberi mereka makanan hidup kecil untuk membawa mereka ke kondisi pemijahan. Saat siap bertelur, warna ikan betina akan menjadi lebih gelap dan sirip dubur berubah warna menjadi merah pekat. Sedangkan untuk jantan warna menjadi lebih intens dan ujung sirip perut mereka menjadi menebal dan putih. Ikan jantan akan memilih satu atau beberapa gua sebagai wilayahnya dan mempertahankannya dari ikan jantan lain. Ketika ikan betina sudah matang dan siap untuk bertelur, dia akan berenang ke wilayah jantan di mana pemijahan akan terjadi, dan biasanya dalam waktu beberapa hari. Betina akan menyimpan antara 50-100 telur di atap gua yang dijaga oleh pejantan.
Ikan jantan tidak akan makan sampai telur menetas, yang biasanya terjadi dalam waktu 4-5 hari. Benih akan berenang bebas kira-kira 2 hari setelah menetas dan sudah dapat diberi artemia untuk makanannya. Pada titik ini pejantan akan berhenti merawat mereka, dan sebagian besar peternak memindahkan benih atau pasangan orang tuanya ke dalam tangki pemeliharaan, untuk mencegah orang tua memakannya. Karena jantan tidak makan selama tahap pemijahan, sangat penting untuk memberinya banyak makanan hidup setelahnya. Dan selama masa inkubasi, tidak jarang pejantan bertelur dengan betina lainnya. Weizmann tetra adalah mikropredator yang memakan larva serangga air, krustasea, cacing, dan mungkin bayi-bayi ikan di habitat aslinya. Di lingkungan akuarium, mereka agak sulit diberi makan karena mereka hanya mau untuk memakan makanan yang hidup. Tetapi kebanyakan ikan biasanya dapat dibujuk dari waktu ke waktu untuk menerima cacing darah beku. Weizmann tetra tidak akan memakan makanan apapun yang tidak bergerak. Mereka akan menerima daphnia hidup, artemia, microworms, cacing darah, cacing grindal, tetapi sangat enggan makan serpihan atau makanan kering beku. Karena mereka sangat pendiam dan pemalu, teman akuarium yang terlalu aktif akan menyebabkan ikan bersembunyi dan tidak makan. Jika diperlukan, ketika waktunya makan, makanan hidup langsung diarahkan pada Weizmann tetra. Karena sifatnya ini, Weizmann tetra jarang diekspor dalam jumlah besar. Mereka biasanya dibawa sebagai tangkapan sampingan dengan pengiriman ikan kardinal tetra. Ikan yang baru dibeli hampir selalu perlu dikondisikan setelah diimpor, karena buruknya dalam masalah pengiriman. Demikian sekilas tentang ikan Weizmann tetra atau yang sering disebut juga dengan Black Darter tetra. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video fauna fauni selanjutnya.